Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syaful Mahfud. Oke, pada video kali ini kita akan belajar statistika learning. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji non parametrik. Tahu nggak sih teman-teman, uji non parametrik itu apa? Adalah uji yang enaknya gini, bicara bahwasanya ujinya itu tidak berdistribusi normal. Nah, salah satu uji non parametrik yang bisa kita gunakan adalah uji Mann-Whitney U-test, Mann-Whitney U-test gitu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih mencari data, mencari perbedaan menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, teman-teman, kapan sih Mann-Whitney U-test ini digunakan? Jadi Mann-Whitney U-test ini digunakan itu apabila nih data yang kita peroleh itu berasal dari dua kelompok yang berbeda. Nanti kita akan belajar bersama-sama menggunakan data kelas data kelas B dan kelas C dari SMP Negeri 9 Metro. Kemudian data itu skala datanya minimal ordinal, kemudian tidak memenuhi bahwasanya asumsinya normalitas, jumlah sampel orangnya berbeda, kan sudah pasti ya, namanya kelas B dan C pasti sampelnya berbeda. Kemudian dasar perhitungannya Mann-Whitney ini bekerja berdasarkan peringkat teman-teman, jadi bukan berdasarkan nilainya, tapi berdasarkan peringkat yang diperoleh dari kedua kelas. Tujuannya apa? Supaya mencari tahu perbedaan bahwasanya nilai kedua kelas tersebut itu gimana, apakah ada perbedaan nilai. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Mari simak video berikut ini. Mulai ya. Oke, di sini yang pertama adalah definisi Mann-Whitney. Jadi uji Mann-Whitney itu adalah uji statistik, teman-teman. Uji statistik non parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok independen. Jadi uji ini merupakan alternatif dari independent sample test jika data itu tidak berdistribusi normal atau tidak homogen. Jadi teman-teman, apabila data yang teman-teman dapatkan itu tidak berdistribusi normal atau tidak homogen, bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Oke, kemudian di sini kapan sih digunakannya uji Mann-Whitney ini? Jadi Mann-Whitney ini digunakan jika yang pertama nih, data berasal dari dua kelompok yang berbeda atau independen. Nah, maksudnya apa? Jadi data yang berasal dari dua kelompok yang berbeda ini itu berasal dari dua kelompok yang dibandingkan itu tidak saling berhubungan. Misal nih, ada kelas A bukan berasal dari siswa yang sama dengan kelas B. Nah, jadi siswa yang digunakan adalah berbeda, kelas A dengan kelas B gitu. Jadi tidak menggunakan orang yang sama. Kemudian skala data minimal ordinal. Nah, maksudnya gimana? Data yang dianalisis ini harus memiliki urutan. Jadi bukan nilai ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan urutan atau peringkat. Kemudian tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas ini gimana maksudnya? Jadi jika datanya tidak menyebar normal atau menggunakan uji normalitas, jika hasil p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka data itu dianggap tidak normal, sehingga uji Mann-Whitney ini cocok digunakan gitu. Jika normalitasnya data tersebut tidak normal, maka uji Mann-Whitney ini tampil untuk sebagai solusi. Kemudian jumlah sampelnya boleh berbeda nih. Misal sampel kelas A-nya ada 30, sampel kelas B-nya ada 28. Jadi bisa itu menggunakan Mann-Whitney. Kemudian tidak ada pasangan antar data. Nah, maksudnya gimana? Jadi data satu orang di kelompok A itu tidak berhubungan dengan data satu orang di kelompok B. Contohnya nilai matematika nih, nilai matematika siswa sebelum dan sesudah tes. Nah, ini kan berpasangan ya. Nah, misalnya ada contoh kasus beberapa yang bisa digunakan untuk dihitung menggunakan Mann-Whitney, yaitu nilai UTS kelas A versus kelas G, kemudian kelompok eksperimen versus kelompok kontrol, kemudian ada laki-laki versus perempuan. Oke, next ya. Kemudian kita belajar hipotesis menggunakan Mann-Whitney ini. Hipotesis Mann-Whitney untuk dua kelompok, misalnya ada kelompok A dan kelompok B. Jadi H0-nya atau hipotesis 0-nya itu adalah tidak ada perbedaan antara hasil kelompok A dengan kelompok B. Kemudian hipotesis H1-nya atau alternatifnya atau HA ya, bisa disebut, bisa menggunakan H1 atau HA bisa. Terdapat perbedaan hasil antara kelompok A dan kelompok B. Jadi Mann-Whitney ini bekerja itu berdasarkan peringkat teman-teman atau ranking data, bukan nilai asli gitu. Kemudian ini ada rumusnya, rumus Mann-Whitney U-test. Jadi di sini ada rumusnya menggunakan nilai U1 dengan U2. Nah, di sini nanti kita lihat nih. U1 rumusnya N1 kali N2 dan seterusnya. Di sini ada kejelasannya juga ya. N1 adalah jumlah sampel kelompok 1, N2 adalah jumlah sampel kelompok 2, dan R1 merupakan jumlah ranking kelompok 1, R2 adalah jumlah ranking kelompok 2 gitu. Jadi setelah nanti ketemu hasil U1 dan U2-nya, kita cari nih, kita pilih nilai yang terkecil, yaitu nanti jika U1-nya nilainya kecil dari U2, maka nilai yang dipakai adalah nilai U1 gitu.
Kemudian nih ada ketentuan-ketentuan nih. Jika jika jumlah datanya itu kurang dari 20, maka bisa menggunakan utabel teman-teman. Jika datanya itu lebih dari 20 atau n-nya lebih dari 20, bisa menggunakan ztabel atau menggunakan rumus di bawah ini gini. Kemudian next ya. Nah, misalnya ada kasus nih, contoh soal Menwid nih, perbandingan nilai UTS Matematika kelas 8B dan 8C di SMP Negeri 9 Metro. Jadi seorang guru ini ingin mengetahui nih, apakah terdapat perbedaan nilai UTS Matematika antara siswa kelas 8B dan 8C di SMP Negeri 9 Metro. Nah, data hasil UTS Matematika kedua kelas ini adalah sebagai berikut nih. Data kelasnya kelas 8B ada 30 nih, berikut datanya nih. Data nilai UTS-nya ya. Kemudian data kelas 8C sebagai berikut. Nah, guru tersebut ingin mengetahui nih, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kedua kelas. Yuk kita cari bersama-sama. Nih, penyelesaian yang pertama nih, kita cari hipotesisnya dulu. Nah, hipotesisnya adalah H0 dengan H1. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar siswa kelas B dan kelas C. Hasil belajarnya dia adalah hasil UTS-nya ya. Kemudian H1-nya atau H alternatifnya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar siswa kelas B dan kelas C. Artinya ini adalah uji dua arah teman-teman, menggunakan two pilot test. Kriteria keputusan dengan Menwid ini. Ini kan karena datanya tadi adalah 30, berarti kita menggunakan n-nya yang lebih dari 20. Jadi menggunakan rumus Z tadi gitu. Nah, ini ada ketentuannya nih, ada daerah kritisnya. Jika mutlak Z hitungnya lebih dari Z tabel, maka tolak H0. Kemudian jika mutlak Z hitungnya itu kurang dari sama dengan Z tabel, adalah terima H0. Untuk alfanya itu 0,5 atau 5%, karena menggunakan dua arah nih. Nah, Z tabelnya itu adalah 1,96. Nah, kemudian kita menggunakan p-value. P-value-nya, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka tolak H0. Kemudian jika p-value-nya lebih dari sama dengan 0,05, maka terima H0. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita coba menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Oke. Kita masukkan dulu ya datanya. Ini tadi datanya kelas 8B, udah saya tuliskan ya. Ini data kelas B sampai 30 kan. Nah, nomor dan nilai. Kemudian data kelas C, nomor 1 sampai 30, berhubung jumlahnya sama ya, N1 N2-nya. Jadi N1-nya kelas B, N2-nya kelas C, sama-sama 30. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita gabungkan nih teman-teman. Gabungkan kelas A dan kelas B gitu. Kita kasih nomor urut dulu ya. Oke. Kita blok. Kemudian insert ya. Oke. Kemudian nah, bagaimana cara mencari peringkat teman-teman? Nah, kita mau mencari peringkat. Nah, datanya ini kan masih acak-acakan nih. Kalau peringkat kita berarti kan kita harus urutkan dulu. Gimana cara mengurutkannya? Mari kita sorot, teman-teman. Caranya kita sorot. Nah, kemudian sini ya. Kemudian kita ke sort and filter, custom sort. Kemudian tadi kita mengurutkan nih. Kita sort by. Kita tadi ingin mengurutkan ya. Oke, kita akan sort di kolom H, karena tadi kan nilainya di kolom H ya. Kemudian small to large, karena kita akan mencari dari data terkecil ke terbesar. Oke, kalau datanya acak-acakan itu teman-teman jangan panik ya, nggak apa-apa. Kita akan memberikan ranking atau peringkatnya. Oke, yang pertama kita mulai dari angka 1 ya. Nah, kemudian angka 2, peringkat nomor 2, peringkat 3, peringkat 4. Nah, nih teman-teman, di sini kan nilainya sama nih. Nah, jika nilainya yang sama 2, itu teman-teman bisa menggunakan angkanya kita tambahkan. Ini kan berarti kan 4 ya. Kita tambahkan 4,5 gini. Sama. Oke, selanjutnya ini kan udah nomor 1, 2, 3, 4, hitungannya berarti 5 ya nih, 5. Kemudian di sini mulai nomor 6. Nah, karena nomor 6 di sini sama lagi nilainya, berarti 6,5. Dan seterusnya ya. Oke, setelah kita buat peringkatnya teman-teman, kita sorot lagi. Untuk apa? Kita untuk mengurutkan nomor urutnya. Caranya sama. Kita sort, kemudian kita sort and filter, custom sort. Kemudian kita akan mengurutkan di kolom G, karena tadi kolom ya sama, small to large. Kemudian nah, udah urut kan teman-teman. Kemudian setelah nomor urutnya kita sudah urut nih teman-teman, kita edit dulu ya supaya rapi. Oke, datanya udah rapi ya. Kita pisahkan teman-teman.
ini kan sudah ada peringkatnya nih. Kemudian kita pisahkan nilai kelas A sama dengan nilai kelas B. Kelas A nya kita copy, kemudian kita tempel di sini. Kita ulang ya. Kita copy di sini. Oke. Kemudian yang kelas B sama juga. Kita copy. Kita paste di sini. Tujuannya apa? Supaya kita tadi mencari jumlah ranknya lebih mudah ya teman-teman. Kemudian setelah ini kita sort lagi untuk mengurutkan lagi nilainya tadi. Khusus di sebelah sini saja, di area gabungkan kita blok semuanya. Kemudian kita sort and filter. Nah, kemudian custom sort teman-teman. Kita ingin mengurutkan kolom H ya, karena kolom nilai small to large sama. Oke, udah kelihatan nih teman-teman. Udah urut nomor 1, peringkat 1, nomor 2, peringkat 2. Kemudian udah gabung nih peringkatnya sesuai dengan kelasnya nih. Tuh. Kemudian nomor urutnya kita juga bisa urutin dulu ya. Kita supaya lebih enak ya, kita urutin dulu. Kita ganti. Dua, kemudian 3. Kita blok ya. Kemudian kita tarik. Oke, datanya ada 60. Oke, kita rapikan dulu ya tabelnya teman-teman. Kita berikan tabelnya rapi. Oke, sudah rapi teman-teman. Mari kita hitung jumlah peringkat di kelas A. Kelas B, sorry. Kita taruh sini biar rapi dulu ya. Oke, kelas C. Oke, kita buat rapi dulu ya. Oke, kita jumlahkan teman-teman jumlah peringkatnya ya. Kita sama dengan sum. Kita blok semua ya. Oke, sampai sini kita enter. Oke, ketemu hasilnya. Kemudian yang kelas C juga kita jumlahkan, sama juga ya caranya, sum. Kemudian kita blok ya, kita tarik. Oke, kita enter. Oke, sudah ketemu ya. Oke, setelah kita tahu jumlah peringkat dari masing-masing kelas, peringkat dari kelas B dan kelas C sudah kita ketemu ya. Jumlah peringkat kelas B itu jumlahnya adalah 1208. Kemudian ada jumlah peringkat kelas C yaitu 622. Kemudian kita hitung teman-teman. Ini sudah saya cantumkan rumusnya yang sudah dijelaskan tadi di PowerPoint ya. Kita tulis ulang dulu. N1-nya kita tulis ini ya. N1, kemudian N2, kemudian U1, kemudian U2. N1 adalah jumlah dari kelas pertama. Jumlah kelas pertama tadi ada berapa teman? Ada 30 ya. Nih, ada 30. Mari kita tulis di sini ya. 30. Kemudian jumlah N2-nya sama ya, kelas C tadi juga 30. Kemudian U1 nih. U1 adalah rumusnya ini. N1 kali N2 ditambah N1 dikali N1 plus 1 berdua dikurang dari R1. R1 ini adalah jumlah ranking pada sampel pertama. Jumlah ranking yang ini ya. Oke. Kita masukkan ke rumus teman-teman. U1 rumusnya berarti kita sama dengan, kemudian N1-nya kita tulis dikali dengan N2. Kemudian kita jumlahkan, kita kasih dalam kurung ya. Kemudian N1 ditambah ditambah N1 dulu ya. Oke, dikali, buka kurung, N1 ditambah 1 ya. Kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2 langsung aja di sini ya. Kemudian kita kurangkan dengan R1. R1-nya adalah jumlah ini ya. Oke, hasilnya adalah 157. Kemudian U2-nya sama rumusnya nih. Tinggal dimasukkan saja teman-teman. N1 berarti sama dengan N1, kemudian kita kalikan dengan N2. Kalikan dengan N2, kali N2 ditambah
kemudian N2 kita kali juga dalam kurung N2 nya ditambah 1 dengan tutup kurung terbagi dengan 2, kemudian kita kurangkan dengan R2. R2 nya adalah jumlah ranking pada sampel kedua adalah 622. Oke, kemudian kita enter, ketemu 753. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya yang diambil adalah nilai paling kecil atau nilai terkecil uminnya. Kita sudah mengetahui nih bahwasanya nilai terkecilnya adalah 157. Jadi U hitungnya adalah berapa? 157 karena U2 nya adalah 743. Jadi positif ya bahwasanya U1 nya lebih kecil dari U2. Kemudian karena tadi data kita adalah jumlahnya lebih dari 20 atau tepatnya kita jadikan datanya kita adalah 30, berarti kita menggunakan rumus ini ya. Ya, kemudian berarti tadi kita sudah tahu nih Z hitungnya berarti mana tadi? Oke, sebentar ya. Mana ya tadi? Oh, ini dia. Z tabelnya adalah ketentuannya 1,96. Kita masukkan Z tabel itu adalah berapa? 1,96. Kemudian kita cari Z hitung. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini ya. U dikurang dengan N1 kali dengan N2 dibagi 2, kemudian dibagi dengan akar ini. Kita hitung ya secara manual. U-nya kita ketemu U hitung nih. U hitungnya adalah 157. Kita kurangkan dengan N1. N1-nya kita kali dengan kasih dalam kurung dulu teman-teman. Oke. Kali dengan N2. Kemudian kita bagi dengan 2, tutup kurung. Kemudian kita bagi ini kan akar ya. Akar kemudian SQRT. Oke, ini. Akar dari N1 kali N2 nih. N1 dikali dengan N2. Oke. Kemudian kita kali lagi, buka kurung N1 tambah N2, N1 tambah N2 tambah 1, kemudian kita bagi dengan 12, kita tutup kurung. Oke, kita enter. Oke, ketemu Z hitungnya adalah negatif 4,3318. Oke, kita sudah ketemu nih Z tabelnya 1,96, kemudian Z hitungnya adalah negatif 4,33. Karena tadi nilai Z hitungnya adalah mutlak, jadi hasilnya adalah positif 4,33. Kita tadi udah tahu nih hipotesisnya apa. Hipotesisnya bahwasanya jika mutlak Z hitungnya lebih dari Z tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. H0-nya apa teman-teman? H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Berarti H0-nya kan ditolak nih, berarti H1-nya diterima. Oke, supaya semakin lebih jelas, mari kita buktikan menggunakan SPSS ya. Ini sudah clear ya, cara menghitung Z hitung, kemudian Z tabel, caranya sudah tadi jelaskan. Kemudian nanti apabila kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kita buktikan nih, supaya lebih jelas lagi kita menggunakan SPSS. SPSS ini adalah salah satu software yang bisa gunakan untuk menghitung data statistik teman-teman. Nah, kita masuk ke sini, data view. Kita masukkan datanya. Data kelas B dan kelas C. Yuk kita ambil datanya. Kita copy dulu ya. Copy dulu data kelas B. Kemudian kita masukkan nih. Oke. Kemudian kita kasih nomor ya. Di kolom kedua ini adalah sebagai kelas B disimbolkan dengan angka 1. Kita kontrol. Kita blok. Ya. Kemudian selanjutnya ini adalah kolom pertama, kemudian di bawahnya ini masukkan data yang kedua, yaitu data kelas C. Jadi digabungkan ya teman-teman. Di SPSS-nya itu kita gabungkan data kelas B dengan data kelas C. Nah, kita gabungkan nih di sini. Oke, data gabungan. Kemudian data kedua itu kita simbolkan dengan, atau data kelas C kita simbolkan dengan angka 2. Kita blok lagi, tadi udah kita copy ya angka 2-nya supaya lebih cepat. Oke, untuk menghilangkan desimalnya nih teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung, desimalnya kita buat 0. Oke, 0 juga. Oke, sudah nih. Kemudian kita ke analyze.
kita ke analyze, kita cari, kita tadi pakai uji non parametrik ya, non parametric test. Kemudian kita masuk ke legacy dialogs. Kita tadi kan menggunakan data dua independent data, dua sampel ya. Kita masuk ke sini, kita masukkan nih. Oke, kita ganti dulu guys namanya. Oke, di sini ya. Tadi kan kalau kolom 1 adalah nilai ya. Kemudian kolom 2 adalah kelas. Sorry, ini di data view ya. Oke, kemudian kita masuk lagi ya ke analyze, masuk ke non parametrics, legacy dialogs, kemudian independent sample. Oke, kita nilai ini masukkan ke test variable list. Oke, kemudian kelas ini kita masukkan ke group variable, masuk ke define group. Kemudian grup 1 nih kita kasih angka 1 ya. Kemudian grup 2 kita angka 2. Oke, kita pakai uji main Whitney U. Oke, kemudian jreng, sudah ketemu teman-teman. Nih, main ranknya tadi kelas 1 adalah kelas ini ya, kelas B, dan 2 adalah kelas C. Nih ranknya, jumlahnya adalah 1208. Kita samakan coba di Excel. Jumlahnya sama nih, kelas B 1208. Kemudian di kelas C nya 622 nih. Coba lihat. Oke, 622 udah sama kan berarti ya. Kemudian kita cari, lihat nih Z nya. Tadi kita ketemu nih udah negatif 4,33. Terus nilai dari U hitungnya adalah 157. Apakah sama? Ya, kita lihat tadi U hitungnya sudah ketemu nih. U hitungnya adalah 157. Berarti sama ya. Sudah terbukti bahwasanya Excel dengan SPSS nya sudah sama. Kemudian nih, tadi kan kita ada syarat kedua. Syarat keduanya adalah jika P value-nya lebih kurang dari 0,05 maka tolak H0. Kemudian P value apabila lebih dari 0,05 adalah kita terima H0. Nah, kemudian kita lihat nih di SPSS. Nih, kita cari P value-nya, bisa melihat di signifikansinya tuh tile nih. Ini nilainya adalah 0,00, menandakan bahwasanya nilai P value-nya adalah lebih kurang dari 0,05 gitu kan. Sesuai dengan ini. Jika kurang dari 0,05 adalah berarti tolak H0. Berarti H1-nya itu kita terima. Itu. Nih. Berarti keputusannya apa teman-teman? Ya, keputusannya adalah berdasarkan, kita tampilkan sini ya. Berdasarkan uji Mann-Whitney dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh bahwasanya P value-nya itu 0,00, berarti menandakan bahwasanya kurang dari 0,05, dan mutlak Z tabelnya tadi itu adalah lebih dari 1,96 karena tadi 4,23. Dengan demikian H0 itu ditolak dan H1-nya terima, artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar siswa kelas B dan kelas C. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.